Petualangan masih berlanjut. Roda overland saya arahkan menuju Lampung Tengah. Sekarang saya udah berada di daerah Purwoadi, Lampung Tengah dan mau mencari biawak yang menjadi hama bagi masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Penelusuran kami kali ini berangkat dari keresahan warga atas hilang dan matinya hewan ternak. Sebenarnya adanya biawak itu baik karena dia memangsa ular juga yang melindungi warga. Tetapi ketika ularnya itu sudah habis, justru biawak itu malah memangsa hewan-hewan ternak yang ada di pemukiman warga. Biawak membutuhkan air untuk minum dan menjaga suhu tubuhnya. Tak heran, jalur biawak biasanya ditemukan di dekat sungai dan danau. Wah, kencang banget larinya! Mas! Wih! Wah! Wih! Oke, Dapat mas, dapat mas! oke. Wah, akhirnya harus hati-hati ya! Oke, Ra, tolong bantuin saya pegangnya. Gak apa-apa. Oke, aman ya, aman ya mas. Nah, kuat. Jadi, Wah, dia tenaganya kenceng banget ternyata. oke. Oke. Ah, dari tadi dia melet-melet tuh merasa terancam ya mas ya. Jadi kita berhasil dapetin biawak Ayo. yang banyak makan ayam warga ini, Ra. Jadi menangkap biawak itu ada tekniknya, nggak bisa sembarangan. Kayak tadi yang pertama harus dilakukan adalah memegang erat ekornya. Karena kalau nggak dia bisa kibas-kibas dan lari sekencang mungkin. Karena kibasan ekornya pun juga kencang banget ya mas ya. Kencang banget dan cukup bahaya sih, Ra. Cukup bahaya ya, apalagi kalau mengenai mata itu bisa cedera. Nah setelah dipegang erat ekornya ini, tadi mas Farhan langsung megang Iya, benar. kepalanya ya langsung. Iya, bener banget, Ra. Karena kita kalau udah megang kepala gini, biawak jadi pura-pura lemes. Karena dia trik untuk mengelabui pemangsanya, jadi pura-pura lemes. Nah, contohnya kayak gini, Ra. Dia pura-pura lemes kayak nggak berdaya. Nanti kalau kita sudah lengah, dia baru lari kencang banget. Lari kencang banget ya. Thanatosis adalah istilah untuk perilaku alami biawak saat terdesak. Beberapa spesies biawak akan pura-pura lemas. Bahkan beberapa biawak akan mengeluarkan bau busuk untuk membuat predatornya mengira mereka sudah mati. Keberhasilan kami menangkap satu ekor biawak semakin membuat kami yakin untuk terus melanjutkan perburuan. Selain dengan tangan kosong, menangkap biawak juga bisa dilakukan menggunakan metode jerat. Oke, Ra. Ini, Ra. Oh ada mas. Iya, ini jejak biawak yang naik. Jadi kelihatan dari bagian ekor. Biawak adalah hewan berdarah dingin, sehingga mereka membutuhkan tempat yang hangat untuk berjemur dan mengatur suhu tubuhnya. Ini baru aja ya mas ya berarti ya? Baru banget biawak ini, Ra. Jadi biawak ini bagian jejak ekornya, Ra. Oh iya, Jadi ekornya nih panjang baru tuh. naik lewat sini. Oh iya iya Nah, iya. seperti biasa kayaknya biawak ini sering lewat sini. Itu tapak kakinya. Mana mas? Nah, Oh ini. ini ya. Iya bener itu, Ra. Wah iya iya iya. Berarti ini lokasi yang tepat nih untuk kita memasang jerat ya. Bener banget. Karena udah terbukti dilalui sama biawak. Biawak. Ayo, pasang di mana mas? Kita pasang di Sana bagian ya. atas saja. Oke, yuk. Ya. Ini posisi yang pas banget untuk kita bikin jerat karena lumayan rimbun di sini ya. Jadi untuk mengelabui si biawaknya. Mas Farhan menggunakan ranting dan tali untuk membuat jerat. Alat tangkap sederhana ini disusun sedemikian rupa agar tersamarkan. Nah sekarang ini saya lagi bikin perangkap. Seolah-olah itu pagar ya mas ya. Iya, bener bener. Letter U dan ini selanya mungkin sekitar 2 cm lah ya. Untuk menarik perhatian biawak, kami menambahkan umpan. Sambil menunggu Mas Farhan memasang jerat, sekarang saya mau menyiapkan umpannya dulu. Nah kita ini pakai umpan ikan cucut. Jadi sekarang saya cincang-cincang nih. Biasanya warga sekitar menggunakan umpan dari potongan daging ayam. Tapi kali ini ikan laut sengaja kami pilih karena mempunyai aroma yang lebih menyengat.
Nah, jeratnya ini sudah terpasang. Sekarang saya mau simulasiin gimana sih proses biawaknya itu terjerat. Nah, jadi ibaratkan tangan saya ini biawak, masuk ke lingkaran yang tali ini ya Mas ya? Iya, bener banget. Oke. Kalau dia udah injek ke sini, pasti dia Injek ini, mencium aroma dari ikan, dan kita coba. Wah, terjerat. Nah, ini dia. Jadi tali jerat ini memang dirancang khusus. Nah, semakin biawaknya memberontak bisa dilihat. Wah, semakin terikat kencang. Jadi dijamin gak akan lolos. Untuk mengelabuhi biawak, jerat dibuat semirip mungkin dengan keadaan sekitar. Kalau jeratnya udah terpasang seperti ini, biasanya ditunggu berapa lama, Mas? Kita tunggu seharian sih. Seharian? Karena ikannya semakin lama kan semakin bau, Ra. Jadi semakin Oke. cepat mengundang biawak. Nah, karena saya penasaran seperti apa sih proses terjeratnya biawak, saya mau pasang kamera di dekat sini. Wah, itu kayaknya udah nggak nekuk tuh, Mas. Iya, dapat itu. Dapat ya? Ini karena dari ikan yang semakin busuk itu, Ra. Nah, contohnya kan Oh iya banyak ya. lalat hijaunya ya. Iya, iya, iya. Jadi baunya menyengat sehingga biawak ini kepancing. Belum ada seharian jerat yang kita pasang tapi udah dapet nih. Nah, menunjukkan kalau memang di wilayah ini masih banyak sekali populasi biawak yang menjadikan hama bagi warga sekitar. Demi menjaga banyak kemungkinan, sebelum meninggalkan tempat, sisa jeratan harus kami rapikan. Bersihkan lagi nih jerat-jeratnya. Terhindar dari hewan lain lah. Takut ada ayam atau apa yang terjerat dari jebakan kita ini. Oke, Makanya benar-benar. kita lepas lagi. Kayaknya udah cukup ya, Mas ya? Sudah cukup, Pak. Semoga pencarian hama biawak ini semakin berkurang konflik dengan hewan ternak ya. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Eksplorasi saya di Lampung masih berlanjut. Lampung Timur, saya pilih untuk lokasi camping sebelum melanjutkan perjalanan. Sampai juga saya di Pantai Cemara. Sekarang mau cari spot nih karena mau cari kerang kepah bersama para warga yang udah nyari di sepanjang jalan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga setempat cukup lihai mencari keberadaan kerang kepah. Mencarinya dilakukan dengan meraba di kedalaman lumpur hingga mendapati bagian cangkangnya yang keras. Di pantai ini kalau lagi musimnya, wah, bakalan dapet banyak kerang kepah. Jadi kalau lagi musimnya, nyari sekitar 2 jaman aja bisa dapet 30 sampai 40 kilogram kerang kepah. Bayangin sebanyak apa itu. Tapi kalau lagi nggak musimnya seperti ini, mungkin saya bisa dapat 10 kiloan. Lumayan. Kerang kepah ini berbeda dengan jenis kerang putih. Mereka umumnya berhabitat di perairan laut yang jernih dengan melimpahnya plankton sebagai sumber makanan utama mereka. Susahnya nih, ombaknya lagi lumayan tinggi. Dapat lagi. Nyari kerang kepah itu selain harus stabil karena kehantam ombak, tapi juga harus pakai insting. Karena kan nggak kelihatan ya, jadi kita harus rogoh-rogoh seperti ini. Dapat nggak ya? Belum dapat. Selain mengandung banyak mikroorganisme, lumpur dapat melindungi kerang kepah dari predator, seperti burung laut, kepiting, dan ikan. Serunya nyari kerang kepah di Pantai Cemara nih ya seperti ini nih, ramai-ramai, ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anaknya juga ikut nyari kerang. Saat hari libur dan hari Minggu, masyarakat sekitar berbondong-bondong menuju pesisir pantai untuk mencari kepah. Ibarat kata sambil menyelam minum air, mereka bersenang-senang menikmati pantai sembari menikmati hasil lautnya. Panjang saya langsung berat nih. Ayo, setara
setoran. Enak juga ternyata jadi pengepul nih. Saya langsung dapat setoran banyak seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya memasak gulai taboh kerang kepah, tapi sebelum itu mau direbus dulu kerangnya. Setelah dipanaskan, kulit kerang akan terbuka sebagai akibat dari matinya otot pengikat. Kali ini kami sedang membuat gulai taboh, salah satu hidangan tradisional khas Lampung. Memiliki identitas rasanya gurih, pedas, dan sedikit asam menjadikannya perpaduan rasa yang unik dan lezat. Nah, ini yang disebut taboh. Jadi taboh itu adalah dalam bahasa Lampung yang artinya santan. Daun kemangi ditambahkan sebagai pelengkap untuk menambah aroma dan rasa yang khas. Gulai taboh kerang kepahnya udah jadi tuh. Dari warna menarik sekali kan? Ayo Bu! Bang, sini Bang, makan-makan! Gulai taboh biasanya disajikan dalam acara adat dan ritual. Dipercaya membawa keberuntungan dan kesehatan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Rasa kuahnya ini kompleks. Pedas, asam, gurih. Kena kerang ini enak banget ya Bu ya? Enak banget. Sampai nambah kita. Sampai nambah. Masakan saya langsung ludes loh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Matahari sudah kembali ke peraduan. Tandanya saya harus beristirahat sebelum kembali melanjutkan petualangan esok.